Selamat pagi atau selamat siang adik-adik keperawatan. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah manajemen keperawatan. Untuk materi kali ini adalah tentang ronde keperawatan. Jadi kita akan membahas tentang ronde keperawatan. Seperti biasa dalam perkuliahan ini kita bagi menjadi beberapa sesi. Nah, untuk hari ini kita akan bagi menjadi sesi penyampaian materi, kemudian nanti akan saya kasih contoh proposal ronde keperawatan, kemudian kita akan melanjutkan dengan diskusi, mungkin setelah itu ada evaluasi. Lanjut ke materi. Yang pertama kita lihat dari pengertian ronde keperawatan. Di sini ronde keperawatan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi masalah keperawatan klien yang akan dilaksanakan oleh perawat di samping melibatkan klien untuk membahas dan melaksanakan asuhan keperawatan. Pada kasus tertentu harus dilakukan oleh perawat primer atau perawat konselor, kepala ruangan, perawat asosiat yang perlu juga melibatkan seluruh anggota tim kesehatan. Maksudnya mungkin ada dari tim gizi atau tim medis atau yang lainnya. Nah, karakteristik dari ronde keperawatan bisa kita lihat di sana. Yang pertama, klien dilibatkan secara langsung. Mulai dari proses awal sampai akhir klien dilibatkan. Klien merupakan fokus kegiatan. Perawat asosiat, perawat primer, dan konsuler melakukan diskusi bersama. Konsuler memfasilitasi kreativitas. Jadi apa yang mungkin dapat dilakukan untuk menunjang kesembuhan dari klien itu bisa dilakukan. Konsuler membantu mengembangkan kemampuan perawat asosiat dan perawat primer untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah keperawatan yang dialami oleh klien. Adapun tujuan dari ronde keperawatan, yang pertama bagi perawat itu melihat kemampuan staf dalam manajemen pasien. Jadi di sini kita bisa amati bagaimana baik perawat primer, perawat asosiat melakukan pengelolaan pasien, mendukung pengembangan profesional dan peluang pertumbuhan, meningkatkan pengetahuan perawat dengan menyajikan dalam format studi kasus. Jadi dalam ronde keperawatan itu sama seperti kita membuat asuhan keperawatan ya. Jadi di awal berisi dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Cuma di sini melibatkan seluruh tim dan juga melibatkan klien dan keluarga. Menyediakan kesempatan pada staf perawat untuk belajar meningkatkan penilaian keterampilan klinis, membangun kerjasama dan rasa hormat, serta meningkatkan retensi perawat berpengalaman dan mempromosikan kebanggaan dalam profesi keperawatan. Kemudian untuk pasien itu untuk mengamati kondisi fisik dan mental pasien dan kemajuan hari ke hari. Untuk mengamati pekerjaan staf, dapat di sini dilihat bagaimana pekerjaan dari staf kita. Biasanya ini bisa diamati oleh kepala ruangan untuk membuat pengamatan khusus bagi pasien dan memberikan laporan kepada dokter mengenai misal ada luka, drainase, perdarahan dan sebagainya, untuk memperkenalkan pasien ke petugas dan sebaliknya. Jadi bisa berguna untuk orientasi untuk melaksanakan rencana yang dibuat untuk perawatan pasien, untuk mengevaluasi hasil pengobatan dan kepuasan pasien, untuk memastikan bahwa langkah-langkah keamanan yang diberikan kepada pasien untuk memeriksakan kondisi pasien sehingga dapat dicegah seperti ulkus, dekubitus, dan yang lain, untuk membandingkan manifestasi klinis penyakit
pada pasien sehingga perawat dapat memperoleh wawasan yang lebih baik untuk memodifikasi tindakan keperawatan yang telah diberikan. Jika masalah tidak dapat diatasi atau belum teratasi, maka tindakan keperawatan dapat dimodifikasi atau diganti. Kemudian ada manfaat dari ronde keperawatan. Yang pertama, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan perawat. Nah, di sini ronde dapat membantu mengembangkan keterampilan keperawatan. Selain itu, ronde keperawatan akan menguji juga pengetahuan perawat. Peningkatan ini bukan hanya keterampilan dan pengetahuan, tapi juga peningkatan secara menyeluruh. Sini memberikan kesempatan kepada perawat untuk tumbuh dan berkembang secara profesional. Yang kedua, melalui ronde ini perawat dapat mengevaluasi kegiatan yang telah diberikan pada pasien berhasil atau tidak. Yang ketiga, di sini sarana belajar bagi perawat dan mahasiswa perawat. Yang keempat, membantu mengorientasikan perawat baru pada pasien. Yang kelima, meningkatkan kepuasan pasien. Ada salah satu penelitian juga yang menyebutkan bahwa ronde keperawatan itu meningkatkan kepuasan pasien 5 kali dibandingkan bila tidak dilakukan ronde keperawatan. Tipe ronde keperawatan. Dilihat dari tipenya ada 4. Yang pertama, matron nurse menurut Close dan Kasledin. Seorang perawat berkeliling ke ruang-ruangan menanyakan kondisi pasien sesuai jadwal rondenya. Yang dilakukan perawat ronde ini adalah memeriksa standar pelayanan, kebersihan dan kerapian, serta menilai penampilan dan kemajuan perawat dalam memberikan pelayanan pada pasien. Yang kedua, nurse management round, sama juga menurut Close dan Kasledin. Ronde ini ronde manajerial yang melihat pada rencana pengobatan dan implementasi pada sekelompok pasien untuk melihat prioritas tindakan yang telah dilakukan serta melibatkan pasien dan keluarga pada proses interaksi. Pada ronde ini tidak terjadi proses pembelajaran antara perawat dan head nurse-nya. Yang ketiga ada pasien comfort nursing. Ronde di sini berfokus pada kebutuhan utama yang diperlukan pasien di rumah sakit. Fungsi perawat dalam ronde ini adalah memenuhi semua kebutuhan pasien. Misalnya ketika ronde dilakukan di malam hari, perawat menyiapkan tempat tidur untuk pasien tidur. Yang keempat, teaching rounds dilakukan antara teacher nurse dan perawat atau mahasiswa perawat, di mana terjadi proses pembelajaran. Lanjut kita masuk ke tahapan ronde. Yang pertama ada pre-rounds, meliputi persiapan perencanaan orientasi. Ronde ada pendahuluan, interaksi, pengamatan, dan pengajaran. Yang terakhir kesimpulan. Yang ketiga ada post-round, meliputi tanya jawab, saran, refleksi, dan persiapan. Nah, langkah dalam ronde ada persiapan. Pertama, kasus minimal dipersiapkan 1 hari sebelum waktu pelaksanaan ronde. Pemberian info konsen kepada klien dan keluarga. Pelaksanaan penjelasan tentang klien oleh perawat primer. Dalam hal ini penjelasan difokuskan pada masalah keperawatan dan rencana tindakan yang akan atau telah dilaksanakan dan memilih prioritas yang perlu didiskusikan. Diskusi antara anggota tim tentang kasus tersebut. Pemberian justifikasi oleh perawat primer atau konsuler atau kepala ruangan tentang masalah klien serta tindakan yang akan dilakukan. Tindakan keperawatan pada masalah prioritas yang telah dan akan ditetapkan. Pasca ronde mendiskusikan hasil temuan dan tindakan pada klien tersebut serta menetapkan tindakan yang perlu dilakukan. Yang
Terakhir ada kriteria evaluasi, ada dari struktur, ada persyaratan administratif seperti form konsen, alat, dan lainnya. Tim ronde keperawatan yang hadir di tempat pelaksanaan ronde, persiapan dilakukan sebelum ronde. Dari evaluasi proses, peserta yang mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir, seluruh peserta berperan aktif dalam kegiatan ronde sesuai dengan peran yang ditentukan. 3 nomor C ada hasil, evaluasi hasil. Klien merasa puas dengan hasil pelayanan, masalah klien dapat transaksi, perawat dapat menumbuhkan cara berpikir kritis, meningkatkan cara berpikir sistematis, meningkatkan kemampuan validitas data klien, meningkatkan kemampuan menentukan diagnosa keperawatan, menumbuhkan pemikiran tentang tindakan keperawatan yang berorientasi pada masalah klien, meningkatkan kemampuan memodifikasi rencana asuhan keperawatan, meningkatkan kemampuan justifikasi, dan meningkatkan kemampuan menilai hasil kerja. Hal yang perlu dipersiapkan dalam ronde keperawatan, yang pertama menentukan kasus dan topik, masalah yang tidak teratasi dan masalah yang langka. Jadi kasus tidak terpecahkan dan kasus langka. Menentukan tim ronde, mencari sumber atau literatur, membuat proposal, mempersiapkan klien, inform konsen dan pengkajian, diskusi, apa diagnosis keperawatannya, apa data yang mendukung, bagaimana intervensi yang sudah dilakukan, apa hambatan yang ditemukan selama perawatan yang dilakukan. Komponen yang terlibat dalam ronde keperawatan. Di sini dalam ronde keperawatan, perawat primer, perawat konselor, kepala ruangan, perawat asosiat, yang perlu juga mungkin melibatkan seluruh anggota tim kesehatan seperti dokter dan ahli gizi. Peran ketua tim dan anggota tim. Yang pertama, menjelaskan keadaan dan data demografi klien, menjelaskan masalah keperawatan utama, menjelaskan intervensi yang belum dan akan dilakukan, menjelaskan tindakan selanjutnya, menjelaskan alasan ilmiah tindakan yang akan diambil. Peran ketua tim lain atau konselor, perawat primer, dan perawat asosiat. Dalam menjelaskan pekerjaannya perlu adanya sebuah peranan yang bisa memaksimalkan keberhasilan yang disebutkan, antara lain menjelaskan keadaan dan data demografi klien, menjelaskan masalah perawatan utama, menjelaskan intervensi yang belum dan yang akan dilakukan, menjelaskan tindakan selanjutnya, menjelaskan alasan ilmiah tindakan yang akan diambil. Perawat primer memberi justifikasi, memberikan reinforcement, menilai kebenaran atau dari suatu masalah, intervensi, serta tindakan yang rasional, mengarahkan dan koreksi, mengintegrasikan teori dan konsep yang telah dipelajari. Selain perawat primer juga dilibatkan dalam kegiatan ronde keperawatan untuk membahas dan melaksanakan usaha keperawatan. Pasien yang dipilih untuk dilakukan ronde adalah pasien yang memiliki kriteria mempunyai masalah keperawatan yang belum teratasi meskipun sudah dilakukan tindakan keperawatan, pasien dengan kasus baru atau langka. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya akan saya berikan contoh proposal pelaksanaan ronde keperawatan. Ini proposalnya ya. Jadi contoh kasusnya sama seperti kasus ASKEP yang ada buat. Nanti silakan dipelajari dulu untuk proposalnya. Kemudian setelah itu saya akan berikan evaluasi nanti berupa video role play. Silakan nanti adik-adik ikuti petunjuk yang ada dalam slide evaluasi. Terima kasih. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan.